Waktu kamu nonton film kartun Doraemon, kamu mungkin sering lihat perilaku Giant dan Suneo kepada Nobita. Mereka kerap kali mengejek, memukul, bahkan mengambil barang milik Nobita. Dalam kehidupan nyata, perilaku seperti itu dikenal dengan sebutan perundungan atau bahasa kerennya bullying. Bullying atau perundungan biasanya dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang lebih kuat kepada mereka yang lebih lemah. Kuat di sini bisa dari fisik, status sosial, atau jabatan. Contohnya aja kayak Giant yang punya fisik lebih kuat dan besar kepada Nobita yang fisiknya lebih kecil dan lemah. Tapi bukan berarti orang-orang yang lebih kuat itu selalu jadi pelaku bullying ya. Ada faktor lain yang membuat seseorang melakukan bullying. Misalnya, si pelaku bullying juga merupakan korban kekerasan di keluarganya. Atau si pelaku bullying akan lebih diakui oleh circle pertemanannya ketika dia ngebully orang lain. Kalau dilihat dari bentuknya, bullying ini bisa bermacam-macam loh. Di antaranya ada physical bullying, kayak memukul. Verbal bullying, kayak mengejek. Dan social bullying, seperti menyebarkan gosip. Yang paling baru dan paling banyak terjadi saat ini adalah cyberbullying. Atau perilaku bullying di internet dan media sosial. Misalnya aja, hate comment. Bullying yang satu ini nggak memandang yang lebih kuat, karena pelaku bully bisa bersembunyi di balik akun palsunya. Padahal, perilaku bullying menimbulkan bekas luka bagi korban. Bukan hanya luka fisik, tapi juga luka psikis dalam jangka panjang. Kayak mengalami gangguan kecemasan, tidak percaya diri, bahkan menjadi depresi. Bukan hanya bagi korban, tapi juga bagi pelaku bullying. Karena tidak jarang, si pelaku juga bisa jadi si korban karena melakukan bullying. Kalau sudah seperti itu, kasus bullying menjadi lingkaran setan yang tidak ada akhirnya. Maka dari itu, mari kita hentikan bullying yang ada di sekitar kita. Karena apapun alasannya, perilaku bullying merupakan tindakan tidak terpuji. Ayo kita bangun iklim saling menyayangi dan mengasihi, baik di dunia nyata atau di dunia maya. Dan tanamkan pada diri sendiri untuk saling menghargai karena kita semua setara sebagai sesama manusia. Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifin loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru dari Pahamify. Terima kasih dan mari ketahui hal baru setiap hari. Kamu Maya anak baru ya? Iya. Boleh kenalan nggak? Aku Rian, seniormu. Kamu orang mana? Orang Semarang. Jauh ya? Hei, ada apa ini? Perundungan ya? Bukan pak, aku cuman mau ngajak kenalan doang pak. Benar begitu Maya? Iya, Pak. Rian, ya sudah, kamu kembali lagi ke kelas kamu ya. Baik pak. Mai, nanti ngobrol lagi ya. Maya, kalau ada apa-apa kamu ngomong ke saya ya. Saya akan wali kelas kamu. Baik, Pak. Ya ampun, adek emas ngaca terus. Mas Raka kok nggak ketuk pintu dulu sih? Apaan sih, Dek? Mas! Dek, Mas mau cuma main lah. Dek, Mas masuk ya. Mas bosan di kamar nih. Mas, Maya mau tidur. Dek, adek.
Dek. Ih, itu si Maya. So cantik banget ya. Iya, ih. Anak-anak, tugasnya tolong dikumpulkan minggu depan ya. Maya, kamu nggak dengar Bapak ngomong di depan barusan apa? Maaf Pak, saya tidak dengar. Maya. Dek. Mas baca komentar di postingan foto kamu. Itu siapa yang bikin akun Mas so cantik? Mas gak usah urusin masalah aku deh. Loh, aku ini kakakmu loh, Dek. Aku bisa urus masalah aku sendiri. Udah deh Mas, keluar aja. Kamu mau bantu Mas? Ih. Dek, apaan sih, Dek? Ih. Maya, saya bisa bicara sebentar. Oh iya Pak Satrio, ada apa? Bapak lihat dalam beberapa hari ini kamu kurang fokus belajar. Maaf Pak, saya... Bapak sudah tahu tentang foto yang ada di media sosial. Apa karena itu kamu kurang fokus belajar? Nanti jam istirahat kita bicara sebentar dengan Bapak sekolah ya. Baik Pak. Ya sudah Maya. Anak-anak, sebelum kalian pulang, Bapak ingin menyampaikan sesuatu kepada kalian. Yaitu tentang masalah perundungan Maya. Pastinya kalian sudah tahu. Jadi kalian hati-hati dalam bermain media sosial. Kadang kita tidak tahu dampak apa yang kita tulis di media sosial. Dan itu bisa menyakiti orang lain, bahkan teman kalian sendiri. Bisa saja diri kalian sendiri. Jadi lain kali kalian harus berhati-hati dalam menggunakan sosial media. Dalam waktu dekat ini dari pihak sekolah pun sedang bersosialisasi, ingin menyampaikan tentang masalah ini. Pihak sekolah juga akan mendiskusikan kepada kalian semua, ya. Mengerti anak-anak? Mengerti Pak. Ya udah, untuk hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Bullying atau penindasan adalah tindakan kekerasan. Ini adalah tindakan yang mengganggu orang lain secara fisik, verbal, atau emosional. Sering terjadi di sekolah-sekolah, intimidasi juga dapat ditemui di tempat lain di mana ada interaksi manusia. Bullying dapat berdampak fatal kepada korbannya loh Sobat Vivisi. Selain korban, pelaku bullying pun disebut memiliki latar belakang psikis tersendiri. Kenali apa itu bullying dan dampaknya pada kesehatan mental bersama Dr. Lahargo Kembaran, spesialis kejiwaan. Apa saja jenis-jenis bullying? Bullying itu adalah merupakan suatu perlakuan yang tidak baik ya yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan untuk menyakitinya gitu ya, membuat yang bersangkutan yang menjadi korban bullying ini merasakan berbagai perasaan negatif. Ada 4 jenis bullying. Yang pertama itu adalah bullying secara verbal. Itu dikata-katain gitu ya dengan label-label yang negatif. Kemudian yang kedua adalah bullying secara fisik. Ada perlakuan fisik yang tidak menyenangkan, dipukul, ditendang, dijambak, didorong, dicubit misalnya. Itu adalah bullying secara fisik. Kemudian yang ketiga adalah bullying secara relasional ya. Jadi
dijauhin, nggak dimasukin ke dalam kelompok, diabaikan, itu bullying secara relasi sosial. Dan yang terakhir yang kita kenal sebagai cyberbullying, itu tindakan bullying yang dilakukan di media sosial atau di internet dengan memberikan kata-kata yang negatif misalnya di media sosial, respon-respon yang tidak menyenangkan, itu kita sebut cyberbullying. Itulah 4 jenis tipe bullying yang kita kenal. Lalu bagaimana dampak kasus bullying pada korbannya? Perilaku bullying jelas menyakiti kondisi psikologis dan mental bagi korbannya. Maka orang yang mengalami bullying ini tentunya akan mengalami suatu respon-respon secara psikologis ya. Secara yang pertama itu adalah fase akut. Nah, fase akut itu adalah 2-3 minggu itu yang bersangkutan mengalami perubahan terhadap kondisi psikologisnya. Dia mungkin menangis, ketakutan, cemas, tidak mau datang ke sekolah, ke kampus, atau ke tempat di mana peristiwa itu terjadi misalnya, nggak bisa tidur pada malam hari, bangun pada malam sambil berteriak, jadi ada night terror misalnya. Kemudian kalau ada pada anak-anak yang masih muda, misalnya dia sudah tidak mengompol nih tadinya, tiba-tiba kok sekarang mengompol lagi gitu ya, jadi ada regresi penurunan dari perilakunya. Nah, gejala-gejala itu bisa disertai juga tuh dengan berbagai sensasi yang tidak nyaman di tubuh. Biasanya yang bersangkutan akan mengeluh sakit kepala, sakit perut, mual, muntah, diare, otot-ototnya menjadi tegang. Dan ini juga yang membuat mereka akhirnya tidak mau datang ke sekolah atau ke kampus gitu ya, karena ada keluhan-keluhan fisik yang mengganggu. Jadi itulah gejala-gejala awal pada orang yang menjadi korban bullying yang tentunya perlu kita kenalin. Bagaimana perubahan perilaku yang dapat menandakan anak dibully? Nah, setelah 2-3 minggu, kalau keadaannya belum membaik atau kurangnya pendampingan dari orang-orang sekitar, maka dia bisa berujung kepada suatu gangguan-gangguan yang lebih berat ya. Misalnya adalah gangguan depresi. Itu ditandai dengan mood yang menurun, tidak semangat, energinya drop, kehilangan fokus dan konsentrasi serta memori yang terganggu, pola tidur dan makan yang terganggu, merasa harga diri rendah, tidak punya masa depan, dan yang paling berat gejala pada depresi adalah keinginan untuk menyakiti diri sendiri atau keinginan untuk mengakhiri hidupnya. Nah, penyakit atau gangguan kejiwaan yang lain yang bisa muncul setelah beberapa waktu berikutnya adalah gangguan kecemasan atau kita sebut ansietas. Nah, gangguan kecemasan yang paling banyak pada korban bullying kita kenal dengan nama PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, gangguan stres pasca trauma. Nah, di sini ada beberapa gejala yang bisa kita kenalin. Misalnya terjadi re-experiencing, yang bersangkutan seperti ingat kejadian perilaku yang traumatis itu ketika dia dibully oleh orang-orang yang tidak baik ya. Kemudian dia bisa mimpi buruk atau dia seperti flashback, seperti kejadian itu benar-benar dialaminya lagi. Ini sangat tidak mengenakan sekali. Kemudian yang kedua adalah avoidance, yang bersangkutan akan menghindari tuh tempat-tempat yang bisa mengingatkan dia akan peristiwa traumatis itu. Yang ketiga adalah hypervigilance, atau yang bersangkutan jadi gampang kaget gitu ya. Kemudian ada perasaan yang tumpul atau nambing, mudah emosi misalnya, ataupun gangguan-gangguan perilaku lain seperti gangguan tidur, gangguan pola makan, dan yang lainnya. Nah, itulah yang kita sebut gejala-gejala gangguan stres pasca trauma, atau kita kenal juga dengan nama PTSD. Benarkah kasus bullying juga berdampak kepada kesehatan mental si pelaku? Pada kasus bullying ini, memang bukan hanya korban yang perlu kita perhatikan ya, tetapi pelaku ini sendiri pun sepertinya memang punya banyak masalah psikologis. Karena pada mereka yang melakukan bullying atau pelaku bullying, sebenarnya ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan mereka melakukan hal itu. Yang pertama, yang bersangkutan bisa jadi memang sedang mengalami stres atau masalah psikologis dalam kehidupannya ya sehari-hari. Ketika berhadapan dengan masalah psikologis ataupun stres dalam hidup, biasanya orang bisa mengatasinya dengan baik dari dalam dirinya. Tetapi beberapa orang mengatasi perasaan nggak enak itu dengan memproyeksikannya kepada orang lain. Sehingga orang lain yang menjadi korban akibat perlakuan dia. Padahal sebenarnya dia yang bermasalah dengan dirinya pada pelaku bullying ini.
Atau bisa juga pelaku bullying ini sebenarnya dulu adalah korban ya, korban bullying juga, sehingga dia ingin melampiaskan dendamnya, agresivitasnya itu kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, pelaku bullying ini sebenarnya memiliki harga diri yang rendah atau low self-esteem, sehingga dia merasa insecure dengan dirinya dan dia berusaha untuk mencapai suatu titik yang superior, merasa dirinya hebat, punya kekuatan, power tertentu gitu ya, dengan melakukan perilaku bullying tersebut. Padahal sebenarnya perilaku itu malah justru menyakiti orang lain dan membuat ada efek-efek negatif yang juga bisa dialami oleh pelaku bullying ini. Apa biasanya yang melatar belakangi pelaku bullying? Berbagai gangguan-gangguan kejiwaan lain itu juga bisa mendasari itu kenapa orang melakukan perilaku bullying ini. Misalnya ada gangguan perilaku menentang gitu ya, ada gangguan-gangguan seperti gangguan psikotik, seperti ada halusinasi, ada gangguan bipolar, moodnya berayun atau swing, dan juga gangguan penyalahgunaan zat ya, ketika orang melakukan perilaku minum alkohol, memakai narkoba, itu bisa memunculkan atau menstimulasi munculnya perilaku agresif kepada orang lain yang berujunglah kepada perilaku bullying ini. Sekian pembahasan mengenai bullying. Saya Dr. Lahargo Kembaran SPKJ. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.